Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Lamputar Tagigan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tentang pendanaan hybrid oleh Bapak Gustian Juanda. Pembahasan. Ada kalanya untuk meningkatkan pembiayaan suatu perusahaan perlu menggunakan lebih dari satu sumber pembiayaan. Adapun salah satu instrumen keuangan pada saat ini banyak digunakan oleh perusahaan dalam melakukan investasi adalah hybrid financial instrument. Dari sisi pertimbangan komersial, instrumen keuangan dengan menggunakan hybrid financial instrument dianggap akan memberikan keuntungan bagi perusahaan saat menghadapi risiko investasi yang besar. Tak hanya itu, dari sisi pajak, penggunaan instrumen ini juga dapat dianggap menguntungkan. Secara umum, hybrid financial instrument dapat didefinisikan sebagai instrumen keuangan yang memiliki karakteristik ekonomi yang tidak konsisten, baik secara parsial maupun secara keseluruhan terhadap bentuk legalnya. Dalam aspek pajaknya, hybrid financial instrument seringkali digunakan dalam perencanaan pajak pada tingkat internasional karena terdapat perbedaan dalam pengklasifikasian dan perlakuan pajak di beberapa negara. Perusahaan yang merupakan subjek pajak dalam negeri di negara B didanai oleh perusahaan subjek pajak di negara A dengan instrumen yang dianggap sebagai modal di negara A tetapi dianggap sebagai utang di negara B. Apabila pembayaran saat ini dibuat berdasarkan instrumen tersebut, pembayaran dari negara B kepada negara A di atas hybrid financial instrument tersebut dapat dikurangkan oleh negara B untuk tujuan pajak finansial dan negara B bagi negara A. Pembayaran tersebut diperlakukan sebagai dividen yang dibebaskan untuk tujuan pajak di negara A. Hal ini menunjukkan di negara B, pembayaran atas hybrid financial instrument tersebut dianggap sebagai pembayaran bunga di atas pinjaman dari negara A kepada negara B. Sedangkan di negara A, pembayaran tersebut dianggap sebagai dividen atas penyertaan modal dari negara A kepada negara B. Hasil dari skema hybrid financial instrument ini diciptakan pengurangan di satu negara. Lazimnya pengurangan beban bunga, tetapi tidak terdapat penghasilan yang dicatat sebagai penghasilan kena pajak di negara lainnya. Atas kasus ini dapat dikatakan telah terjadi double transaction atas pembayaran dari negara B kepada negara A. Untuk mencegah terjadinya decision or no inclusion dari hybrid financial instrument ini, beberapa negara seperti Denmark, UK telah memiliki ketentuan yang dalam kasus-kasus tertentu meniadakan pengurangan atas pembayaran dari hybrid financial instrument. Dalam pembayaran tersebut tidak dikenakan pajak di negara penerima karena adanya ketidaksesuaian dalam perlakuan pembayaran atas hybrid financial instrument. Dari sisi pajak global, hybrid financial instrument seringkali digunakan dalam perencanaan pajak atau untuk tujuan penghindaran pajak pada tingkat internasional karena terdapat perbedaan dalam klasifikasi dan pelakuan pajak di beberapa negara yang mengakibatkan perlakuan tax arbitrage meningkat. Isu ini membuat OECD membahas secara mendetail dalam laporannya pada 2015 terkait Project 15 aksi anti-base erosion dan profit shifting, terutama pada aksi kedua, neutralize the effect of branch mismatch arrangement. Dalam laporan tersebut, OECD memberikan rekomendasi untuk menangkap praktik tersebut. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan.
Lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.